Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya, amin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu tujuannya. Yang pertama, untuk menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi. Yang kedua, mengidentifikasi bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, memberi contoh pemanfaatan bioteknologi di berbagai bidang. Perhatikan contoh berikut. Pernahkah kalian melihat tikus memakan keju? Dan pernahkah kalian memakan tempe? Atau pernahkah kalian menanam tanaman secara hidroponik? Apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, ketiganya merupakan contoh dari bioteknologi. Memangnya bioteknologi itu apa sih? Bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio artinya makhluk hidup dan teknologi artinya produk yang dapat mempermudah manusia. Sehingga bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Agen bioteknologi berupa mikroorganisme. Agen bioteknologi ada yang dipakai secara utuh ataupun sebagian. Agen bioteknologi secara utuh contohnya yaitu fungi atau jamur, virus, dan bakteri. Sedangkan agen bioteknologi sebagian contohnya DNA atau enzim. Selanjutnya, bioteknologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan yang kedua, bioteknologi modern. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional yang pertama, menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Yang kedua, teknologi yang digunakan sederhana. Yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme terbatas. Ciri-ciri dari bioteknologi modern yang pertama, menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Yang kedua, teknologi yang digunakan canggih. Yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Selanjutnya, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau tradisional memanfaatkan mikroorganisme tanpa mengubah sifat genetiknya, mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Ciri khas dari bioteknologi konvensional yaitu dengan adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum ada penggunaan enzim. Contohnya ada pada proses pembuatan tempe. Tempe berbahan dasar dari biji kacang kedelai. Biji kacang kedelai dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam plastik atau wadah. Selanjutnya diberi ragi tempe. Kemudian ditunggu sampai beberapa waktu sehingga jamurnya tumbuh. Pada gambar, jamur sudah mulai tumbuh. Benang-benang pipanya dan sampai seperti ini. Dan warna putih ini adalah jamur. Jika sudah padat, maka tempenya sudah jadi. Proses pembuatan tempe inilah dinamakan dengan proses fermentasi. Adik-adik, selanjutnya adalah contoh penerapan bioteknologi konvensional. Yang pertama, ada yogurt yang dibuat dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kedua, ada kecap yang dibuat dengan jamur asparagus
Aspergillus wenti dan Aspergillus sojae. Yang ketiga, ada keju yang dibuat dengan bakteri Lactobacillus casei dan Streptococcus lactis. Yang keempat, ada tempe yang dibuat dengan jamur Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus arizus. Dan yang terakhir, ada tapai yang dibuat dengan menggunakan ragi atau bakteri Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA dengan memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah contoh dari gambar gen di mana DNA-nya direkayasa atau dirombak sehingga menghasilkan gen baru atau menghasilkan sifat baru. Sebagai pengingat, gen merupakan faktor pembawa sifat. Contoh penerapan bioteknologi modern yang pertama, rekayasa genetika, yaitu mengubah faktor keturunan atau gen untuk mendapatkan sifat baru. Perubahan gen dapat dilakukan melalui transplantasi inti, fusi sel, dan rekombinasi DNA. Organisme hasil rekayasa genetika disebut organisme transgenik. Contoh dari organisme transgenik adalah tanaman tomat Flavor Saver yang tahan busuk karena disisipi gen anti beku dari ikan flounder. Jadi, setelah tomat disisipi oleh gen ikan flounder, maka tomatnya menjadi lebih tahan lama dan tahan busuk. Contoh yang kedua yaitu pembuatan hormon. Pembuatan hormon menggunakan rekombinasi DNA pada mikroorganisme. Contohnya hormon insulin dan hormon pertumbuhan. Pembuatan hormon insulin umumnya digunakan pada penderita diabetes, di mana banyak penderitanya yang membutuhkan hormon insulin dalam waktu yang relatif cepat. Selanjutnya, bioteknologi dalam bidang kedokteran. Yang pertama, terdapat vaksin yang berfungsi mencegah serangan penyakit yang berasal dari mikroorganisme. Yang kedua, terdapat antibiotik, yaitu zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain yang di sekitarnya. Selanjutnya, bioteknologi dalam bidang pertanian antara lain hidroponik, yaitu metode bercocok tanam tanpa media tanah namun menggunakan kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu, dan lain-lain. Apa sih keuntungan dari hidroponik? Keuntungan dari hidroponik yaitu hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas hama, tidak harus mengikuti musim tanam, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya, contoh bioteknologi dalam bidang reproduksi, antara lain yaitu bayi tabung. Bayi tabung adalah mencampurkan spermatozoa dan sel telur di luar tubuh induk, sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya, sel telur yang sudah mengalami pembuahan akan dicangkokkan ke dalam rahim induk atau induk pengganti. Selanjutnya, dalam bidang peternakan terdapat proses inseminasi buatan, yaitu metode menginjeksikan langsung sel sperma kepada rahim betina untuk mendapatkan keturunan yang unggul. Contohnya pada hewan sapi. Inseminasi buatan banyak dilakukan pada sapi-sapi unggul yang digunakan untuk mendapatkan bibit-bibit sapi yang unggul. Selanjutnya, bidang pangan. Kita biasa menggunakan makhluk hidup bersel satu untuk meningkatkan kebutuhan pangan, terutama protein. Biasa disebut protein sel tunggal. Contoh mikroorganisme yang digunakan sebagai protein sel tunggal adalah Chlorella dan Candida utilis. Baik adik-adik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kelebihannya, yang pertama, biaya yang digunakan murah, teknologinya sederhana, dan proses penerapannya mudah atau tidak membutuhkan tenaga ahli di bidang bioteknologi.
Dampak negatifnya yaitu yang pertama, dipengaruhi oleh keadaan alam seperti suhu, cuaca, dan lain-lain. Yang kedua, tidak bisa mengubah atau memperbaiki sifat individu atau tidak dapat menghasilkan bibit unggul. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Kelebihannya yang pertama, bisa menghasilkan bibit unggul, bisa meminimalisir pencemaran, hasilnya cepat, dan menghasilkan produk obat baru. Kekurangannya yaitu yang pertama, biaya yang dibutuhkan relatif tinggi, teknologinya sulit, dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.